Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami berada di Jalan Alas Mantub, Lamongan, dalam rangka untuk birrul walidain. Alhamdulillah, kami tadi sempat mampir di Masjid Al-Mukhlisin yang berada di daerah Benjeng, Gresik. Alhamdulillah, kami mendapatkan nasihat dari Ustadz Khotib, tepatnya ada di surat ke-7 ayat 207. Kita sebagai hamba Allah berhati-hati, karena ternyata setan itu sangat licik dan sangat halus di dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Mereka, para setan-setan itu bisa melihat kita, sementara kita ini tidak bisa melihat dia. Tetapi alhamdulillah, berkat kasih dan sayang Allah, kita diberi Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sehingga kita paham perilaku setan itu. Seperti misalnya di surat 58 namanya Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Itu perilaku setan yang sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kalau perilaku setan itu kita tidak boleh tanya lagi apakah ini enggak bahaya. Itu enggak boleh ya. Jadi perilaku setan itu pasti berbahaya. Namun karena kasih sayangnya Allah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita al-mukhlasin, maka setan pasti kalah. Solusinya ada di surat Al-Baqarah, ayatnya sama, 207 sampai 208, yaitu ikhlas, kemudian imannya yang kokoh, ilmunya yang nafi, beramal ikhlas dan secara istiqomah. Insya Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berakal sehat. Mari kita lihat firman Allah di surat Ali Imran, ayatnya ayat 191. Ini ada sambungannya dengan ayat 189, 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul adzim. Orang-orang yang berakal sehat itu yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk,
atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka." Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Salah satu ciri bagi orang yang punya akal sehat, yang merupakan sifat khusus manusia, dan kelengkapan ini dinilai sebagai makhluk yang memiliki keunggulan dibanding dengan makhluk lain. Jadi jika kita ini mempunyai akal yang sehat, akal yang cerdas, maka kita bisa mengungguli makhluk-makhluk yang lain. Fisik kita sehat, akal kita sehat, nafsu kita sehat, dan hati kita sehat, maka kita akan mendapatkan keunggulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah dan sebagai pemimpin di muka bumi ini, namanya Khalifatullah fil ard, yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan faedah. Jadi kalau kita itu bertafakur dengan akal kita, berzikir dengan hati kita, maka kita akan memperoleh namanya faedah. Terutama faedahnya adalah untuk memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting, karena apabila iman dan takwa kita kokoh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menurunkan keberkahannya yang datangnya dari langit dan bumi, akan diberikan kepada kita. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah tambahnya kebaikan, sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah untuk kita, maka kita akan menjadi insan-insan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ia selalu menggambarkan kebesaran Allah, mengingat dengan mengenang kebijaksanaan, keutamaan, dan banyak rahmat Allah kepadanya. Luar biasa, dengan adanya tambahnya kebaikan demi kebaikan tadi, semakin mudah kita untuk melihat betapa besarnya karunia serta ayat-ayat Allah di muka bumi ini, dan banyaknya nikmat Allah kepadanya. Ia selalu mengingat Allah di setiap waktu dan keadaan. Luar biasa.
setiap waktu-waktunya, setiap keadaan dimanapun ia berada, Allah selalu hadir bersamanya. Baik pada waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Tidak ada suatu waktu dan keadaan dibiarkan berlalu begitu saja. Jadi tidak ada waktu-waktu yang disia-siakan. Jadi waktu-waktunya ini 24 jam dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kecuali diisi dan digunakannya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalamnya. Jadi ini namanya tafakur. Tafakur itu nanti buahnya adalah memperkokoh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merenungi ciptaan-ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaan alam dan kekuasaan Allah. Betapa maha sempurnanya Allah yang telah memberikan kepada kita seluruh bumi dan isinya, langit dan isinya, serta kebutuhan kita. Makanya kita harus membiasakan berzikir kepada Allah, kemudian berpikir, berikhtiar, dan bertawakal. Disingkat dengan DFIT, dzikir, fikir, ikhtiar, tawakal. Dengan berulang-ulang direnungkan hal-hal tersebut secara mendalam sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Pikirkan, renungkanlah segala sesuatu yang mengenai makhluk Allah, dan jangan sekali-kali kamu memikirkan dan merenungkan tentang zat dan hakikat penciptanya, karena bagaimanapun juga kamu tidak akan sampai dan tidak akan dapat mencapai hakikat zatnya. Jadi kita berhati-hati, marilah kita pergunakan seluruh makhluk ciptaan Allah ini untuk memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setiap orang yang berakal akan mengambil kesimpulan dan berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua, yaitu langit dan bumi serta segala isinya, dengan sia-sia, tidak mempunyai hikmah yang mendalam dan tujuan tertentu yang akan membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sangkaan yang bukan-bukan yang ditujukan kepada Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang sungguh merupakan fenomena yang sangat kompleks yang terus-menerus menjadi objek penelitian umat manusia sejak awalnya peradaban manusia. Dalam beberapa
surat antara lain surat Al-A'raf ayat 54 disebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi berlangsung dalam waktu 6 masa. Lihat surat Al-A'raf ayat 54. Begitu kompleksnya penciptaan langit dan bumi yang berlangsung dalam 6 masa telah dijelaskan oleh Dr. Ahmad Marconi. Bagaimana alam semesta diciptakan, pendekatan Al-Quran dan sains modern. Pustaka Jaya 2003. Sebagai berikut: kata ayam adalah bentuk jamak dari yaum. Kata yaum dalam arti sehari-hari dipakai untuk menunjukkan keadaan terangnya siang. Ditafsirkan sebagai masa sedang berbentuk jamaknya ayam. Dapat berarti beberapa hari dan bahkan dapat berarti waktu yang lama. Dilihat dari penggunaan kata ayam pada ayat di atas menunjukkan sifat relatif waktu dengan memperbandingkan waktu manusia dengan waktu yang berlaku bagi gerak energi materi alam semesta. Oleh Abdullah Yusuf Ali. Kata yaum bentuk tunggal dari ayam, kata yang disetarakan dengan pergantian peristiwa atau naubat. Lebih tepat bila kata yaum diterjemahkan sebagai tahap atau periode atau masa. Dengan demikian, kalimat ayam dalam ayat 54 surat Al-A'raf di atas dapat tepat untuk diterjemahkan sebagai dalam 6 masa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.